Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita Ad-Darsul Khamis Ad-Darsul Khamisa Asyar, pelajaran ke-15, Dhamairul Mukhatabi. Dhamair kata ganti al-mukhatab, yang diajak berbicara atau orang kedua. Kita mulai dari bagian pertama, dhamir munfasil. Munfasilun. Ini namanya dhamir munfasil. Anta. Dimulai dari anta. Artinya adalah Anda. Dhamirul lil mukhatab al-mufrad al-muzakkar. Kata ganti orang kedua tunggal untuk laki-laki. Misalnya contoh anta talibun. Anta talibun. Nah, di sini pemakaiannya anta talibun. Ini disebut dengan dhamir munfasil atau dhamir yang terpisah dari kata yang lain. Kalau yang tersambung namanya dhamir muttasil. Anta talibun. Atau mungkin contoh yang lainnya anta muallimun. Anta talibun, Anda seorang pelajar. Anta muallimun, Anda seorang guru. Pakai anta. Contoh lainnya anta mujtahidun ya Muhammadu. Engkau seorang yang rajin wahai Muhammad. Nah, ini ada harful nida ya Muhammad ya Muhammadu. Awalnya Muhammadun, tapi karena ketemu harful nida ya, awalnya domaten berubah jadi doma. Ya Muhammad. Dan ini semua contohnya bentuk jumlah ismiyah. Antanya mubtada, kemudian talibunnya khabar. Yang bagian kedua adalah anti. Anti adalah dhamir lil mukhatabil al-mufrad al-muannas. Kata ganti orang kedua tunggal untuk perempuan. Contohnya anti thalibatun. Anda seorang murid perempuan. Contoh yang lainnya anti muallimatun. Anda seorang guru perempuan. Anti mujtahidatun ya Fatimatu. Engkau Fatimah adalah seorang yang rajin. Pakai anti. Di sini ada harful nida ya Fatimatu. Awalnya tetap ya Fatimatu karena Fatimatu adalah kata yang mamnu' minas sarf, isim yang tidak bisa ditanwin. Jadi awalnya bukan Fatimatun, tetap ya Fatimatu. Ya. Sama dengan sebelumnya, contoh-contohnya ini bentuknya struktur jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Ya. Dhamir yang ketiga adalah antum. Antum adalah dhamir lil mukhatabi al-jami al-muzakkar. Kata ganti orang kedua yang diajak berbicara, al-jami al-muzakkar, jamak laki-laki. Misalnya contohnya antum tullabun. Antum tullabun. Anda sekalian adalah pelajar, para pelajar. Contoh yang lainnya antum muallimuna. Antum muallimuna. Anda sekalian adalah para guru. Ya, di sini ada jamak muzakkar salim. Ada tambahan waw dan nun. Asal katanya dari muallimun. Muallimun kemudian tambah waw dan nun untuk berubah jadi bentuk jamak. Nah, struktur kalimatnya sama dengan sebelumnya, jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Dhamir munfasil yang keempat adalah ini masih antum,
Oh ini apa namanya? Contoh berikutnya, antum mujtahiduna yatul labal ma'hadi. Anda sekalian eh, orang-orang yang rajin, wahai pelajar universitas. Ya, di sini ada antum, kemudian mujtahiduna, awalnya mujtahidun, kemudian kita tambah waw dan nun untuk membentuk jamak muzakkar salim. Kemudian di sini ada harful nida, bentuknya idhofah. Ya, ya awalnya tullabul ma'hadi. Cuma karena bertemu dengan harful nida awalnya waw berubah jadi awalnya doma berubah menjadi fathah. Ya tullabul ma'hadi. Struktur kalimatnya sama dengan sebelumnya, jumlah ismiyah ini mubtada, antum mujtahidunya khabar. Ya. Kemudian dhamir munfasil yang keempat adalah antunna. Antunna adalah dhamirun lil mukhatabi al-jami al-muannas. Dhamir kata ganti lil mukhatabi orang yang kedua yang diajak berbicara, al-jami al-muannas, untuk jamak perempuan. Contohnya antunna thalibatun. Anda sekalian thalibatun, para murid perempuan. Di sini pakai antunna thalibatun. Ya, ini bentuk jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Untuk membentuk ini thalibatun jamak muannas salim. Awalnya thalibun, tinggal ditambah alif dan ta untuk membentuk jamak muzakkar salim. Contoh berikutnya antunna muallimatun. Anda sekalian para pengajar perempuan, Antunna di sini dhamir munfasil lil mukhatabi al jami' al muannas, muallimatun sebagai antunna sebagai mubtada, kemudian muallimatun khabarnya. Untuk membentuk jamaknya menjadi jamak muannas salim, awalnya muallimun ditambah alif dan ta. Ya. Contoh berikutnya antunna mujtahidatun ya thalibatil ma'hadi. Anda sekalian perempuan mujtahidatun orang-orang yang rajin, wahai pelajar universitas. Antunna ini dhamir munfasil sebagai mubtada, kemudian mujtahidatun ini khabarnya jamak muannas salim. Awalan mujtahidun, kemudian untuk membentuk jamak muannas salim kita tambah alif dan ta. Kemudian ada kalimat mudada di sini, ya thalibatil ma'hadi. Awalnya sebelum ketemu harful nida, awalnya bentuk idhofah, thalibatul ma'hadi. Awalnya pakai doma. Thalibatul ma'hadi. Dalam keadaan marfu. Tapi kalau ketemu harful nida berubah menjadi nasab, keadaannya nasab. Jadi awalnya doma berubah menjadi kasrah untuk jamak muannas salim. Kita tahu keadaan nasabnya dengan tanda kasrah. Ya, itu domir munfasil. Sekarang kita belajar mengenai domir muttasil. Domir yang bersambung dengan isim lainnya, domir muttasil. Yang pertama kaful mukhatab lil mufrad lil muzakkar. Kaful mukhatab ka lil mufrad lil muzakkar, untuk tunggal dan laki-laki. Contohnya kaifa haluka, apa kabarmu? Kaifa haluka. Sini bentuk idhofah ya. Isim ketemu isim bentuk idhofah. Nah, ka ini awalnya anta. Jadi awalnya anta. Ini gabungan dari halun ditambah anta. Berubah menjadi haluka. Domir muttasil. Kaifa haluka, apa kabarmu? Contoh berikutnya baituka jamilun.
Di sini ada domir muttasil ka. Baituka jamilun, rumahmu indah. Awalnya baitun ditambah anta berubah menjadi baituka. Kemudian kalimat berikutnya contohnya ahadza ammuka ya akhi, apakah ini pamanmu wahai saudaraku? Nah, di sini ada domir muttasil, domir kaf mukhatab. Awalnya ammun ditambah anta berubah menjadi ammuka. Nah, ini semua haluka, baituka, amuka bentuk idhofah. Yang berikutnya adalah kaful mukhatab ki lil mufrad al muannas. Kaf ki ini untuk perempuan dan tunggal. Contohnya kaifa haluki, apa kabarmu? Kaifa haluki, apa kabarmu? Di sini ada kaf mukhatab untuk perempuan. Awalnya halun ditambah anti berubah menjadi haluki. Contoh berikutnya baituki jamilun, rumahmu indah. Awalnya baitun ditambah anti berubah menjadi baituki. Di sini ada kaf mukhatab. Kemudian contoh berikutnya ahadza ammuki ya ukhti, apakah ini pamanmu wahai saudara perempuanku? Di sini ada kaf mukhatab, awalnya ammun ditambah anti berubah menjadi ammuki ya ukhti. Sedangkan ukhti ini gabungan antara ukhtun ditambah ana. Ukhtun ditambah ana, tapi karena dia listiqol, karena berat, awalnya doma berubah menjadi kasroh ya ukhti. Ya, yang berikutnya kaful mukhatab kum, kaf mukhatab kum lil jami' al muzakkar. Kaf mukhatab kum lil jami' lil muzakkar, kum ini untuk jamak dan laki-laki. Contohnya kaifa halukum. Kaifa halukum. Ini awalnya apa kabarmu? Apa kabar kalian semua? Ini awalnya halun ditambah antum. Berubah menjadi antum, berubah menjadi kum. Kalau di bentuk seperti ini, bentuk idhofah, menjadi dhamir muttasil. Contoh berikutnya baitukum jamilun, rumah kalian semua indah. Awalnya baitun ditambah anta, antum berubah menjadi baitukum. Baitukum jamilun. Semua ini halukum, baitukum. Afwan. Contoh berikutnya ahadza ammukum ya ikhwan. Apakah ini paman kalian wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudara. Ya, di sini ada kum, ada kaf mukhatab kum. Awalnya amun ditambah antum jadi ammukum. Nah, ini semua halukum, baitukum, ammukum ini bentuk idhofah. Jadi kita tahu bentuk idhofah, rukun awalnya mudhaf, ini dhammah bukan dhammaten. Awalnya kan halun ya, misalnya halun. Kemudian jadi halu, dan rukun yang keduanya mudhaf ilai tapi muqaddarah majrur. Kira-kira majrur, tapi dia tanda majrurnya muqaddar, nggak kelihatan karena dhamir muttasil ini mabni, bentuknya tetap. Misalnya dhamir anta ya berarti ki atau ka misalnya, atau afwan, dhamir anta berarti ka, dhamir anti berarti ki gitu. Yang berikutnya kaful mukhatab kunna lil jam'i al muannas. Sekarang kaf mukhatab kunna itu untuk jamak yang muannas. Misalnya kaifa halukunna, apa kabar kalian perempuan. Sini ada kaf mukhatab kunna, awalnya halun ditambah antunna. Antunna.
Ya, contoh berikutnya baitukunna jamilun, rumah kalian perempuan indah. Sini ada kunna, ada dhamir afwan kaf mukhatab kunna. Awalnya baitun ditambah antunna jadi baitukunna. Contoh berikutnya ahaza ammukunna ya akhwat. Apakah ini paman kalian wahai saudara perempuan, wahai saudara-saudara perempuan? Sini ada kunna, ada dhamir, ada kaful mukhatab kunna, awalnya ammun ditambah antunna jadi ammukunna. Halukunna, baitukunna, ammukunna ini bentuk idhofah, mudhaf ilaih. Kakikum kunna tusamma domaira muttasilah. Jadi kakikum kunna ini dinamakan dengan domir muttasil. Domir yang bersambung dengan kata yang lain, dengan kasus yang di atas, contoh yang di atas berarti dengan bersambung dengan isim. Li'annaha tuktabu muttasilatan bil kalimah. Karena dia ditulis bersambung dengan kata yang lainnya. Wala tuktabu wala tuntaku wahdaha fi awalil kalam, dan dia tidak ditulis atau tidak diucapkan sendirian di awal kalimat. Jadi nggak ada namanya kakikum kunna ini berdiri sendiri, nggak ada. Yang berdiri sendiri tadi dhamir munfasil. Misalnya anta talibun, misalnya anti talibun. Tapi kalau kakikum dan kun ini tidak bisa berdiri sendiri, dia mesti bersambung dengan kata yang lainnya, dengan isim, dengan contoh yang di atas itu dengan isim. Ya. Ini contoh tambahan aina baituka, di mana rumahmu. Awalnya baitun tambah anta jadi baituka. Aina baituki, awalnya baitun tambah anti jadi baituki. Kemudian aina baitukum, awalnya di mana rumah kalian, awalnya baitun ditambah antum jadi baitukum. Nah, jadwalil dhamairil muttasila bil fi'li. Nah, kalau yang tadi isim, contoh yang tadi isim, sekarang yang bersambung dengan fi'il. Ya, ini tabelnya. Al-mufrad al-muzakkar al-mutakallim. Kalau dia tunggal laki-laki dan orang pertama. Misalnya ana zahabtu. Saya telah pergi. Nah, ini pakai zahabtu. Ini dhamir muttasilnya di zahabtu. Kemudian al-mufrad al-muannas al-mutakallim. Kalau dia tunggal perempuan orang pertama. Ana zahabtu, sama pakai zahabtu juga. Tu-nya dhamir muttasil. Kemudian al-mufrad al-muzakkar al-mukhatab, kalau domirnya tunggal laki-laki dan orang kedua. Anta zahabta, engkau telah pergi, pakai zahabta, pakai ta. Al-mufrad al-muannas al-mukhatab, kalau dia tunggal perempuan orang kedua, orang diajak bicara. Anti zahabti, engkau telah pergi, engkau perempuan telah pergi, pakai zahabti. Tambahin zahaba tambah anti di zahabti. Kemudian al-jamu muzakkar mutakallim, kalau dia jamak laki-laki al-mutakallim, orang pertama. Pakainya apa? Pakainya na. Nahnu zahabna, kami telah pergi. Nahnu zahabna. Ya, zahaba ditambah nahnu jadi zahabna. Kemudian al-jamu muannas al-mutakallim, kalau dia perempuan gimana kalau jamak? Sama. Nahnu zahabna. Nahnu zahabna, zahaba ditambah nahnu jadi zahabna. Kemudian jamak muzakkar al-jamu al-muzakkar al-mukhatab, kalau dia jamak laki-laki orang kedua. Antum zahabtum. Kalian telah pergi. Zahabtum. Antum zahabtum, ya kan? Ini awalnya zahaba ditambah antum jadi zahabtum.
Kemudian al-jamu al-muannas al-mukhatab, kalau dia jamak muannas. Kemudian orang kedua, antunna zahabtunna, engkau kalian perempuan telah pergi. Zahabtunna ini awalnya zahaba ditambah antunna jadi zahabtunna. Jadwalun lidhamairil munfasilah. Nah, ini tabel kalau domirnya domir munfasil, domir yang terpisah. Kita mulai dari al-mutakallim, orang pertama, al-mufrad al-muzakkar, tunggal laki-laki. Contohnya ana thalibun, saya seorang pelajar. Domir munfasilnya berarti ana. Kemudian al-mufrad al-muannas, tunggal perempuan, contohnya ana thalibatun, saya seorang pelajar perempuan. Nah, ana di sini domir munfasilnya. Al-jamu al-muzakkar, kalau dia jamak dan laki-laki. Contohnya nahnu tullabun, kami adalah para pelajar. Nah, nahnu di sini domir munfasil. Kemudian yang berikutnya al-jamu al-muannas, contohnya nahnu thalibatun, kami adalah para pelajar perempuan. Ya, di sini ada jamak muzakkar salim, tambahan alif dan ta, domir munfasilnya nahnu. Nah, ya, tabel yang kedua al-mukhatab, orang kedua, al-mufrad al-muzakkar, tunggal laki-laki, contohnya anta thalibun, engkau adalah seorang pelajar. Nah, di sini anta ini domir munfasilnya. Al-mufrad al-muannas anti thalibatun, engkau perempuan adalah seorang pelajar. Anti di sini domir munfasil. Kemudian jamu al-muzakkar, kalau dia jamak dan laki-laki. Contohnya antum tullabun, kalian adalah para pelajar. Ya. Antum di sini domir munfasil. Kemudian al-jamu al-muannas, kalau dia jamak dan perempuan, contohnya antunna thalibatun, kalian perempuan adalah para pelajar. Antunna domir munfasil, thalibatun ini para perempuan, para pelajar perempuan, bentuk jamak muannas salim, ada tambahan alif dan ta setelah thalibun. Bentuknya, struktur kalimatnya ini semua anta thalibun, anti thalibatun, antum tullabun, dan antunna thalibatun. Sama dengan yang sebelumnya, al-mutakallim, ana thalibun, ana thalibatun, nahnu tullabun, nahnu thalibatun. Ini semua bentuk jumlah ismiyah. Rukun pertama adalah mubtada, misalnya nahnu thalibatun, ini rukun keduanya adalah khabar. Sekarang al-ghaib. Al-ghaib orang ketiga, orang yang dibicarakan. Al-mufrad al-muzakkar, kalau dia tunggal dan laki-laki, pakainya contohnya huwa thalibun, dia adalah pelajar. Huwa di sini domir munfasil. Kemudian al-mufrad al-muannas, kalau dia tunggal dan perempuan, contohnya hiya thalibatun, dia adalah seorang pelajar perempuan. Domir munfasilnya pakai hiya. Kemudian al-jamu al-muzakkar, contohnya hum tullabun, kalau dia jamak dan laki-laki, contohnya hum tullabun, mereka adalah para pelajar. Hum di sini domir munfasilnya. Kemudian contoh berikutnya, domir berikutnya ada al-jamu al-muannas, kalau dia jamak dan muannas perempuan, contohnya hunna thalibatun, mereka para pelajar perempuan. Domir munfasilnya pakai hunna. Kemudian thalibatun, ini para pelajar perempuan, jamak muannas salim. Awalnya thalibun ditambah alif dan ta untuk membentuk jamak muannas salim. Ya, di sini ada tambahan keterangan ad-dhamairul al-munfasilatu, domir munfasil, tuktabu ditulis, wa tuntaku diucapkan, fi awalil kalam di permulaan kalimat. Ya.
Lanjut mengenai qabla dan ba'da. Qabla wa ba'da zorfani liz zaman. Ini keduanya zorof zaman, keterangan waktu. Wal ismul ladzi ba'dahuma mudhafun ilaihi, dan isim yang setelah keduanya, setelah qabla dan atau setelah ba'da itu bentuknya mudhafun ilaihi. Contoh, safaru abi qabla usbu'in. Bapak saya telah pergi sebelum minggu, qabla usbu', sebelum satu minggu, ya. Qabla usbu', qabla ini zorof makannya, zorof zaman, afwan, zorof. Kemudian usbu' ini mudhaf, ya, mudhafun ilaih, afwan. Ya. Safaru abi qabla usbu', ini jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dari kata kerja. Safaronya fi'lun, kemudian abi ini fa'ilnya atau subjek, qabla usbu' keterangannya. Contoh berikutnya, kharajtu ba'da darsi. Aku keluar setelah pelajaran. Nah, di sini ada zorof ba'da. Kemudian ad-darsanya ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Contoh berikutnya, zahabtu ila masjidi qabla al-azan. Zahabtu ila masjidi qabla al-azan. Aku pergi ke masjid qabla al-azan, sebelum azan. Ya. Zahabtu ini fi'il dan fa'ilnya, ila masjid jar majrur, maka ini kasrah. Qabla al-azan, qabla zarafnya. Kemudian al-azam ini mudhaf ilaihi. Makanya dia kasrah. Ya. Contoh yang lainnya, usafiru ba'da syahrin. Aku akan safar setelah 1 bulan. Ya, di sini ada fi'lun fa'il, usafiru, kemudian ba'da ini zarafnya, kemudian syahrin ini mudhaf ilaih, makanya dia kasrah. Ya, di sini penjelasannya nih. Di sini ada tabel, di sini penjelasannya. Ya, qabla usbu'in, qabla zarafnya, zarf zaman, usbu'in mudhafun ilaih, makanya dia kasrah. Kemudian ba'da darsi, ini penjelasannya, ba'da zarf zaman, ad-darsi mudhaf ilaih, makanya dia kasrah. Jadi qablu usbu'in salah, ya. Karena ini qablu dan ini harusnya qabla mabni, qabla dan ba'da itu mabni. Qabla usbu'in yang benar, ini benar, qabla usbu'in benar, qabla usbu'in. Kemudian ba'da darsi yang benar harusnya, salah. Ba'da darsi benar. Karena yang kedua rukunnya adalah, rukun kedua adalah mudhaf ilaih. Ya, mungkin cukup pelajaran hari ini, dars yang ke-15. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.